Pochettino sudah memiliki senjata rahasia Chelsea untuk membantu Enzo Fernandez dan Moises Caicedo menuju paruh kedua musim ini. Dengan tujuan naik papan atas klasemen Premier League, Pochettino melakukannya dengan bantuan salah satu pembelian pada musim panas mereka. Chelsea memiliki lini tengah yang disusun dengan mewah. Pochettino akan menggali potensi penuhnya ketika Chelsea bersiap memasuki paruh kedua musim ini. Caicedo dan Enzo Fernandez kadang-kadang terlihat hilang di lini tengah. Dengan bakat-bakat serangan di depan, mereka memiliki dampak besar saat mereka kesulitan mengendalikan permainan. Pada usia 22 tahun, kedua pemain ini tanpa ragu akan meningkat dan Pochettino berada dalam posisi yang mengagetkan untuk melakukan perubahan terhadap lini tengahnya. Ada seorang pemain lain yang berpotensi menggerakkan Chelsea ke arah yang benar selama paruh kedua musim ini, dan itu adalah Romeo Lavia yang berusia 19 tahun. Produk Akademi Manchester City ini akan menjadi cahaya terang bagi Chelsea. Dengan penuh percaya diri pada bola di kakinya, tahan tekanan alamiah, dan dengan sisi destruktif dalam permainannya sebagai pemikiran bertahan, Lavia sudah menunjukkan kemampuannya sebagai pemain inti nomor 6 di Premier League. Kehadirannya dapat mendorong tim membuatnya menjadi prospek yang sangat menarik bagi Pochettino dan para penggemar Chelsea. Para pendukung berharap bahwa Lavia dapat melakukan hal signifikan di Stamford Bridge dengan skala yang lebih besar, membantu mengeluarkan yang terbaik dari dua pemain termahal di Premier League. Enzo Fernandez sebagian besar diberi peran bebas di lini tengah oleh Pochettino dan akan dominan dalam membangun serangan. Dengan adanya Conor Gallagher yang mampu naik turun di lini tengah akan membantunya secara teori. Secara prospek, Enzo Fernandez dan Conor Gallagher termasuk di antara pemain konsisten dan paling sukses di dalam tim. Jika berbicara soal eksperimen Pochettino, Football London telah membocorkan salah satu strategi Pochettino paling cocok untuk skuad menghadapi tim bertahan atau di blok. Tak perlu diragukan lagi, formasi terbaik Chelsea sangat cocok dengan formasi 4-2-3-1. Seorang Petrovic akan menjadi kiper utama mengingat Robert Sanchez terbaring cedera di ruang perawatan. Adapun barisan belakang akan diisi oleh Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva, dan Levi Colwill. Double pivotnya diperankan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, tetapi pada tahap ini peran Enzo lebih ke depan dengan kemampuan dalam membangun serangan. Conor Gallagher sebagai kapten ditempatkan di pos nomor 10. Pochettino menilai Gallagher adalah pemain yang tak kenal lelah. Ia adalah pemain yang paling aktif di berbagai lini. Dua winger saat ini, Cole Palmer di sisi kanan dan Mikhailo Mudryk di sisi kiri, menjadi opsi terbaik pilihan sang pelatih. Lini depan sepantasnya telah diberikan kepada Christopher Gunku. Terbukti pada debutnya di Premier League melawan Wolves, hanya butuh 30 menit bermain ia mampu mencetak gol pertamanya untuk Chelsea. Wajar jika Pochettino selalu merubah strategi dan formasi di setiap laga. Harapannya adalah untuk menemukan komposisi skuad terbaik demi kembali bersaing ke papan atas klasemen. Jendela transfer Januari semakin dekat dan Chelsea sedang bersiap-siap untuk membuat langkah-langkah strategis dalam bulan yang penuh kesepakatan ini. Bagi The Blues, ini bukan hanya kesempatan untuk memperkuat skuad saat ini, tetapi juga melangkah menuju ambisi jangka panjang mereka. Salah satu opsi menarik adalah peluang mendatangkan bintang-bintang tanpa biaya transfer melalui kesepakatan prakontrak. Aturan saat ini memungkinkan klub dari liga berbeda untuk memulai pembicaraan mengenai kesepakatan 6 bulan sebelum berakhirnya kontrak sang pemain. Kebijakan baru ini Chelsea lakukan tak luput dari performa buruk sejumlah pemain yang dikabarkan akan dipinjamkan ke klub lain atau bahkan dijual oleh manajemen Chelsea. Nama-nama seperti Nicholas Jackson, Raheem Sterling, Armando Broja, Noni Madueke, Marc Cucurella, dan Robert Sanchez adalah pemain yang dinilai buruk kontribusinya bagi tim. Oleh sebab itu, Chelsea curi kesempatan dengan mendatangkan sejumlah pemain dengan status bebas transfer alias gratis. Berikut daftar lengkapnya. Saga transfer Kylian Mbappe di musim dingin ini memasuki babak baru. Sang penyerang dilaporkan bersedia untuk bergabung dengan Chelsea dengan syarat yang sangat mengejutkan. Kylian Mbappe kembali dikabarkan akan hengkang dari Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Kontrak penyerang asal Prancis itu akan berakhir di musim panas 2024. Kini sejumlah tim Liga Inggris terutama Chelsea telah dikaitkan dengan Mbappe. Dari La Liga Spanyol, Real Madrid menjadi salah satu tim elit yang sejak lama ingin memboyongnya di bursa transfer pemain. Laporan dari Football London menyebutkan, Kylian Mbappe pun sudah membeberkan persyaratan bagi klub yang ingin merekrutnya.
Pemain tersebut disebut meminta gaji tahunan sebesar 35 juta euro setelah pajak dan bonus penandatanganan sekitar 100 juta euro. Ini adalah permintaan besar bagi seorang pemain bintang. Namun ketersediaannya dengan status bebas transfer bisa menjadi hal yang cerdas bagi tim manapun yang tertarik, terutama bagi Chelsea. Todd Boehly sebagai pemilik klub adalah penggemar berat bintang Prancis itu telah mengirim salah satu petinggi klub untuk mendatangi agen Mbappe. Hal itu tentu untuk melakukan pendekatan atau pembahasan lebih lanjut. Negosiasi mungkin sudah bisa dilakukan pada Januari musim dingin mendatang. Pochettino bersama pemilik klub dikabarkan kembali mengincar Dusan Vlahovic dari Juventus pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut jurnalis dari TV Play bernama Fabio Santini, Chelsea merekrut Dusan Vlahovic dengan harga murah. Dikabarkan bahwa dulu Chelsea sempat mencoba merekrut Vlahovic senilai 69 juta euro. Kini kabarnya Chelsea akan membayar striker Juventus itu dengan setengah harga. Juventus akan segera menjual Vlahovic bahkan di bulan Januari. Juventus telah melakukan investasi besar yang sejauh ini dan tidak ada tawaran sehingga sulit memikirkan penjualannya, kata Fabio Sandini. Sampai beberapa waktu yang lalu saya mengetahui ketertarikan dari Chelsea sebesar 52 juta euro. Namun sekarang saya pikir Vlahovic bisa pergi dengan setengah harga dari klausul penjualan imbuhnya. Jendela transfer musim dingin sepertinya akan menjadi momen penting bagi Chelsea dalam merancang skuad untuk mencapai tujuan besar pada musim ini dan seterusnya. Sepanjang musim ini berjalan, Chelsea masih terlihat belum memiliki kekompakan tim yang baik. Beberapa pemain masih mengandalkan egonya masing-masing. Hal itulah yang membuat Pochettino dan manajemen The Blues ambil langkah untuk membentuk tim dengan pemain yang memiliki pengalaman bagus pada Januari mendatang. Untuk mengukuhkan tim muda yang tangguh, Chelsea juga membidik Nico Williams dari Athletic Bilbao. Winger berusia 21 tahun ini yang memiliki kemampuan bermain di kedua sayap telah menunjukkan potensi besar. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas, Chelsea perlu meyakinkan pemain muda ini bahwa proyek mereka adalah pilihan yang sangat tepat. Nama Adrien Rabiot telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier. Pemain asal Prancis ini mendekati akhir kontraknya dan menjadi ancaman nyata bagi Juventus. Kesempatan Chelsea untuk mendapatkan Rabiot secara gratis pada musim depan semakin nyata. Untuk meningkatkan ketajaman gol, Chelsea juga memiliki striker berpengalaman Mehdi Taremi. Pemain asal Iran ini telah menunjukkan kapasitasnya dalam mencetak gol bersama Porto. Dan dengan kontraknya yang akan berakhir, Chelsea dapat tertarik untuk mendapatkannya secara gratis pada bulan Januari. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.